pasarsedekah.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dermawan dimanapun Anda berada, satu pantun pembuka dari Al-Fakir. Baca Bismillahirrahmanirrahim saat duduk di taman. Mau makan sop jamur dan satu kaki. Salam silaturahim dari Al-Fakir Taufikur Rahman. Semoga semuanya selalu panjang umur, murah rezeki. Amin. Berwakaf dengan mushaf Al-Quran. Pertama, satu hadis yang maknanya kita hampir rata-rata hafal. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin. Ketika jasad anak Adam meninggal dunia, siapa saja termasuk Al-Fakir yang berbicara, karena ingat di saat besok jasad terkujur barat dan timur, mata sudah tidak bisa melihat, mulut sudah tidak bisa berbicara, terkujur kaku kedinginan, semuanya putus sudah. Tapi Nabi memberikan exception, ada 3 hal yang tetap akan terus mengalir. Masya Allah, mengalir nilai pahalanya, walaupun jasad kita sudah tidak ada ruhnya. Nabi menyebutkan di antaranya shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua Nabi menyebutkan ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh dan solehah. Yada'ulah, yang selalu mendoakannya. Sahabat dermawan dimanapun Anda berada, jadi bersyukur buat diri kita di saat sudah pada koridor yang benar melalui ACT dan lewat indonesiadermawan.id, kita tidak sungkan-sungkan dan nggak ragu-ragu lagi. Karena betul-betul mengkontribusikan di tempat mereka-mereka yang betul-betul mustahiknya. Allahu Akbar. Sampai Quran menyebutkan surat ke-63 Al-Munafikun, juz ke-28 ayat ke-9, 10, 11. Di mana bahasa maknanya, hai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan dengan sebab urusan harta dan anak-anak kamu. Di ayat ke-10-nya Allah menghimbau, Allah mengajak, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Oleh karenanya kata Quran, infakkanlah, dermakanlah. Allah enggak minta semuanya. Mimma razaqnakum, dari anugerah rezeki yang Allah titipkan kepada kita sebelum datangnya ajal. Sehingga Quran menyebutkan laula akhartani ila ajalin qarib, sekiranya jenazah itu tahu bagaimana hebatnya kita berinfak, kita bersedekah jariyah, lebih-lebih lewat mushaf Al-Quran. Jenazah yang sudah meninggal dunia minta izin kepada Allah untuk minta dihidupkan kembali. Mereka nggak minta setahun kelamaan. Mereka nggak minta sebulan, masih kelamaan. Mereka nggak minta seminggu, kelamaan. Mereka minta sesaat. Dan setiap jenazah minta untuk dihidupkan, mereka nggak pengen sholat mintanya. Nggak pengen haji. Nggak pengen minta umroh. Nggak pengen minta untuk ibadah yang lain. Mereka minta, ya Allah, pasti saya akan bersedekah. Makanya ketika kita mewakafkan mushaf Al-Quran, lebih-lebih lewat jalur yang betul-betul terpercaya lewat ACT ini, sahabat dermawan, tidak usah ragu-ragu lagi. Ternyata jenazah minta di depan pengen sedekah. Sampai ada yang nanya, Ustadz, kenapa sih jenazah minta di depan nggak pengen sholat, nggak pengen haji, nggak pengen umroh, nggak pengen puasa, tapi pengen berkontribusi, pengen berbagi, pengen bersedekah? Ternyata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjawab, karena sedekahlah yang menjadi mudah mendapatkan predikat husnul khatimah. 2, karena sedekahlah yang besok akan menjadi penerang di alam barzah. 3, karena sedekahlah yang dimana dari 8 pintu sorga yang Nabi jelaskan, ada 1 pintu yang paling besar. Nabi persiapkan babus sakhoya, bab khusus buat mereka yang gemar berbagi, buat mereka yang gemar bersosialisasi, buat mereka yang gemar mengkontribusikan, di mana titipan harta yang dititipkan kepada mereka
termasuk mereka-mereka yang nggak pelit untuk berwakaf dengan mushaf Al-Quran. Allahu Akbar. Itu bicara jangka panjang di akhirat. Kita bicara di dunia dulu. Karena kita masih tinggal di dunia. Di mana Quran surat kedua, juz kedua, ayat 261. Allah Ta'ala berjanji buat mereka yang gemar berinfak, bersedekah, berwakaf. Apapun bentuknya, termasuk berwakaf terhadap mushaf Quran untuk bilangan di dunianya. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Mathalul ladina, perumpamaan orang-orang yang yunfikuna, mereka menginfakkan titipan harta yang dititipkan kepada mereka di jalan Allah. Apakah wakaf tanah yang di tanah itu dibuat bangunan untuk orang yang beribadah, rumah ibadah, pesantren, menghafal Quran? Atau mungkin di mana kita mengkontribusikan materi kita dengan cara transparan yang uangnya dipakai untuk membeli mushaf Al-Quran. Atau mungkin langsung kita berikan Quran yang dimana Quran diberikan kepada mereka-mereka yang memang berhak untuk menerimanya. Berwakaf dengan mushaf Quran. Maka harta yang kita keluarkan Allah berjanji ambatat. Ini kalau meminjam bahasa gramatikal bahasa Arab, ini menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi itu kalau kita belajar bahasa Inggris, ketika kita belajar verb, nggak jauh beda dengan yang namanya past tense. Kata kerja yang berbentuk lampau. Kamu berinfak, kamu berwakaf, niscaya tumbuh. Bukan insya Allah lagi, niscaya tumbuh. Tumbuhnya berapa? Sab'a sanabil. Wahid, isnain, salasa, 7 tangkai. Fi kulli sumbulah, setiap tangkainya mi'atu habbah. Berisi ada 100 butir. Ini buat mereka yang ketika berwakaf, termasuk berwakaf Al-Quran, mengeluarkan materinya, takut jatuh miskin, silakan. Ini janji Allah secara hitung-hitungan. Boleh Ustaz? Mangga, ini Quran yang membacakan. Quran yang menjelaskan. Tapi buat mereka-mereka yang sudah berwakaf, berinfak, berzakat, mengeluarkan untuk yang namanya saudara-saudara kita membutuhkan, lebih-lebih anak-anak yang memang mereka berkeinginan untuk mempelajari Al-Quran, berwakaf mushaf Al-Quran, tapi niatnya bukan karena pengen kaya, semata-mata lillah, semata-mata karena Allah. Di akhir ayat Al-Baqarah 261 Allah memberikan perbandingan di sini. Kenapa saya bilang perbandingan? Karena secara gramatikal bahasa Arab wawunya wawu haliyah. Akan tetapi wallahu yudha'ifu liman yasha. Akan tetapi Allah berhak melipat gandakan yang lebih dari itu. Lebih dari 700 kali lipat. Kenapa? Buat mereka hamba-hamba yang dikehendaki. Enggak semuanya orang yang sebetul-betul udah karena Allah saja. Tapi yang karena Allah. Kenapa bisa demikian? Wallahu wasi'un alim. Karena Allah maha luas. Allah maha mengetahui dengan niat di dalam hati-hati hambanya. Ini buat mereka yang sudah mengeluarkan hartanya semata-mata karena Allah. Jadi tidak ada ceritanya. Materi yang kita keluarkan lantas kita jadi susah. Bahkan Nabi berjanji. Ini sabda Nabi yang berisi sumpah. Salah satun kata Rasulullah. Uksimu alaihinna. 3 macam yang dimana aku bersumpah kata Rasulullah SAW. Di antara 3 macam sumpah Nabi. Di antaranya. Mana qasamalu abdin min sodako. Tidak ada ceritanya. Harta jadi kurang. Usaha jadi bangkrut. Dengan sebab berani buat berbagi. Termasuk
berwakaf dengan mushaf Al-Quran, apalagi di tempat yang betul-betul tepat. ACT yang disalurkan lewat indonesia.id. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Ikhwafillah rahimakumullah. Dan ini anugerah buat kita ketika kita menopang untuk berwakaf mushaf Quran, tentunya kita pengen dong regenerasi yang nanti menjadi regenerasi ahlul Quran. Ternyata ketika kita demikian cinta kepada orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, gemar mempelajari Al-Quran, Allah anugerahkan juga buat kita. Niscaya Allah berikan kepada anak keturunan kita orang-orang yang cinta Al-Quran. Sahabat dermawan dimanapun Anda berada, jadi ingat, ya, ingin kecium wangi, bermainlah dengan tukang minyak wangi. Tapi sebaliknya, ya, ketika kita bergaul dengan yang bukan tukang minyak wangi, akan kebawa dampaknya juga. Oleh karenanya, sahabat dermawan dimanapun Anda berada, jangan ragu-ragu melalui aksi cepat tanggap yang insya Allah, ya, disalurkan lewat Indonesia Peduli. Indonesia Dermawan. Oke. Nah, tadi itu dia yang kepleset ya.